Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam, semoga selamanya tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, kami di sini dari kelompok 6, mata kuliah Geografi Desa dan Kota akan mempresentasikan mengenai teori Lodge atau teori tempat sentral menurut Lodge. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Riri Lestari, dan Nova Dwi Anggraini. Dan untuk kesempatan kali ini, kami dibantu oleh kelompok kelas sebelah untuk membantu presentasi kami. Terima kasih Bunga yang sudah membantu. Lanjut. Dalam kesempatan kali ini, dalam teori Lodge, kami akan membahas 4 subjudul atau submateri. Yang pertama, Central Place Theory menurut Lodge. Yang kedua, asumsi teori Lodge. Yang ketiga, keterkaitan teori Lodge dengan teori Kristaller. Yang keempat, studi kasus teori Lodge dan teori Kristaller. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan kepada Nova Dwi Anggraini untuk menyampaikan isi dari materinya. Kepada Nova, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Riri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Central Place Theory menurut Lodge dan asumsi teori. Lodge merupakan ahli ekonomi dari kebangsaan Jerman yang lahir 15 Oktober 1906 di Jerman. Lodge ini mengembangkan teori lokasi dengan segi permintaan sehingga sebagai variabel utama dengan memperhitungkan baik harga produk dan berapa biaya untuk memproduksinya. Lodge mengungkapkan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen akan makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Lodge ini menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar. Teori ini bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi. Asumsi teori Lodge. Terdapat beberapa asumsi menurut teori Lodge ini. Yang pertama, topografi yang homogen, persebaran konsumen yang homogen, dan adanya elastisitas harga. Semakin jauh jarak pengiriman, maka akan semakin sedikit pula barang yang akan dikirim. Hal ini terjadi karena terdapat peningkatan harga seiring dengan jarak transportasi. Walaupun barang yang dikirim bersifat elastis, namun tetap saja akan ada titik di mana harga tersebut terlalu mahal untuk dibeli oleh konsumen. Nah, dengan area pasar yang berbentuk heksagonal, produksi akan diatur dalam pola segitiga yang menghadap masing-masing 2 pusat. Pola ini memastikan bahwa jarak dari pusat produksi ke pinggir pasar akan diminimalisir sehingga harga produk akan turun karena tidak ditambahkan oleh biaya transportasi yang banyak. Contoh grafiknya tuh dapat dilihat dari gambar tersebut. Terdapat syarat keseimbangan ekonomi menurut Lodge, di antaranya
Setiap lokasi industri harus menjamin keuntungan maksimal penjual maupun pembeli. Terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan penyebaran yang merata. Terdapat free entry dan tidak ada petani yang masuk dan menjual barang yang sama di tempat tersebut. Daerah penawaran memungkinkan petani untuk mencapai keuntungan yang optimum. Yang terakhir, konsumen bersifat indiferen terhadap penjual maupun dan satu-satunya pertimbangan untuk membeli adalah barang yang rendah. Nah, dari teori Lodge ini, mengapa bentuknya heksagonal? Hal ini dikarenakan jika digambarkan lingkaran, maka akan ada space yang kosong. Seperti yang terdapat garis merah, yang artinya akan ada wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh kota. Dan mengapa tidak digambarkan dengan bentuk kotak? Karena bentuk kotak hanya terbatas dalam 4 hinterland. Dalam teori Lodge ini terdapat kekurangan maupun kelebihan. Kekurangan dari teori Lodge diantaranya tidak memperhatikan variasi biaya antar daerah, asumsinya bahwa setiap daerah atau lokasi memiliki ciri yang homogen. Yang kedua, unsur biaya yang masuk dalam analisisnya melalui biaya angkatan menyebabkan terbatasnya luas market area industri yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pada prinsipnya mengembangkan teori berlandaskan kristaler. Namun, yang membedakan adalah biaya yang merepresentasikan batas area market. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nova. Saya lanjut materinya. Setiap teori itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula teori Lodge ini. Untuk kekurangan sudah dijelaskan tadi oleh teman saya Nova, dan untuk kelebihannya, teori August Lodge ini memberikan peluang besar bagi para pemain industri baru untuk berani meletakkan lokasi industrinya di tempat yang banyak tantangan persaingan, dengan mempertimbangkan keuntungan maksimum yang didapat. Jadi intinya teori Lodge ini bukan bergantung kepada lokasi yang sudah maju, tetapi bagaimana caranya mendirikan suatu lokasi industri ini, mendirikan suatu lokasi maju dengan mendirikan suatu lokasi industri. Dengan mendirikan suatu lokasi industri di wilayah yang belum terlalu maju, otomatis akan menstimulus para industri-industri yang baru untuk membangun lokasi industri di sana. Sehingga kota itu akan mendirikan sebuah titik pusat sentral yang baru. Dan pelaku industrinya sebenarnya cenderung berorientasi pada keuntungan semaksimal mungkin sebanding pengurangan biaya produksi, namun mempengaruhi kualitas produk dan ketidaknyamanan konsumen. Nah, hal ini juga dipertimbangkan dalam jarak antara konsumen dengan fasilitas kenyamanan konsumen yang akan mempengaruhi pilihan konsumen itu akan memilih lokasi industri yang mana sesuai dengan fasilitas dan mutu produk. Next. Nah, terdapat perbedaan teori Lodge juga kami bandingkan dengan teori Kristaller. Yang pertama yaitu Lodge beranggapan bahwa suatu titik pusat pelayanan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sedangkan teori Kristaller berpusat pada satu sentral saja. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa teori Lodge di sini seperti yang tertera di gambar itu, satu titik sentral utama akan melahirkan titik sentral yang lain yang berada di sekitarnya. Nah, setiap titik sentral ini mempunyai konsumen atau pasarnya masing-masing, dan dari setiap titik sentral ini akan juga menghasilkan lokasi-lokasi industri yang baru, di mana setiap lokasi industri yang baru otomatis akan melahirkan tempat sentral yang baru pula. Kemudian yang kedua,
setiap fungsi pelayanan memiliki pasar masing-masing. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Antara fungsi pelayanan satu dengan yang lain dapat terjadi saling tumpang tindih sehingga membentuk sebuah jaringan. Jadi jaringan-jaringan yang didapat di sini itu tuh karena lokasi industri baru. Akibatnya jaringannya seringkali tidak teratur dan saling tumpang tindih. Next. Nah, ada juga keterkaitan teori Lodge dan teori Kristaller. Walaupun bentuk dari model Lodge mirip dengan Kristaller, terdapat perbedaan yang fundamental di sini. Model Kristaller menekankan bahwa pasar disuplai oleh titik produksi seminimal mungkin, sedangkan Lodge menginginkan pasar disuplai oleh titik produksi sebanyak mungkin. Nah, kalau teori Kristaller ini, dia tuh berfokus kepada titik sentral yang utama, di mana ingin menarik konsumen sebanyak-banyaknya dari wilayah di sekitarnya. Sedangkan dari teori Lodge ini, bagaimana mereka disuplai oleh titik sentral yang utama dan menghasilkan mutu barang yang baik sehingga konsumen itu tersebar merata di setiap titik sentral dan tidak terlalu terfokus pada titik sentral yang utama. Akibatnya pembangunan dan perekonomian di setiap wilayah akan merata. Kenapa teori Lodge ini merupakan teori yang sempurna? Karena merupakan penyempurnaan dan istilahnya melengkapi dari teori Kristaller. Makanya teori Lodge ini banyak digunakan untuk perekonomian modern. Nah, sehingga pada model ini akan dilihat banyak sekali titik dan area yang melakukan overlap satu dengan yang lainnya. Ya, itu benar sekali terjadi pada teori Lodge yang melahirkan banyak titik sentral. Yang selanjutnya yaitu studi kasus mengenai teori Lodge. Saya contohkan studi kasus mengenai teori Lodge ini keberadaan Sakinah Swalayan yang berada setelah itu muncul peluang untuk pemain industri baru yang berani meletakkan tempat yang banyak tantangan persaingannya dengan mempertimbangkan keuntungan maksimal yang didapat. Jadi setelah didirikannya Sakinah Swalayan ini, di tempat tersebut itu banyak lokasi-lokasi industri baru, sehingga pemerataan konsumen terjadi secara baik. Next, Bung. Kemudian yang terakhir, studi kasus mengenai teori Kristaller. Salah satu studi kasus Kristaller adalah PKN, PKNP, PKW, PKL perkotaan, dan PKL pedesaan. Ini tuh seperti sistem pembagian wilayah berdasarkan cakupan konsumen atau istilahnya bagaimana wilayah tersebut melayani wilayah-wilayah di sekitarnya, apakah cakupannya besar atau hanya lingkup kecil saja. Yang pertama yaitu Pusat Kegiatan Nasional atau PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Saya mencontohkan wilayah PKN ini adalah wilayah Jakarta. Jakarta sebagai pusat produksi di Indonesia sekaligus pusat ekonomi dapat menjangkau atau melayani skala secara luas. Bahkan kegiatan ekspor juga terjadi di sana dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang kedua, Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten atau kota. Nah, saya mencontohkan untuk PKW itu adalah wilayah Bandung. Bandung sebagai wilayah pusat fashion dapat melayani berbagai wilayah di sekitarnya seperti Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Purwakarta, dan yang lainnya. Hal itu juga melahirkan tenaga-tenaga kerja baru dengan adanya industri-industri baru. Yang keempat, Pusat Kegiatan Lokasi, PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau kota atau beberapa kecamatan. Saya mencontohkan untuk PKL ini adalah Kota Tasikmalaya.
kemampuan Kota Tasikmalaya untuk melayani konsumennya itu terbatas, mungkin hanya sebagian kecil saja, yaitu wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, dan sebagian dari Ciamis juga. Nah, pusat kegiatan atau ekonomi Tasikmalaya contohnya berada di Pasar Cikurubuk dan didukung oleh mal-mal seperti Jogja, Matahari, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Ini tuh biasanya terjadi di perbatasan-perbatasan atau di selat-selat yang menghubungkan dengan negara lain, dan di sana tuh pelabuhan terjadi banyak kegiatan industri untuk mendukung perekonomian negara. Terima kasih, mungkin segitu saja presentasi dari kami selaku kelompok 6. Saya Riri Lestari dan Nova Anggraini Dewi mengucapkan mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.